Pemirsa, Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. Boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai Patreon. Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan emang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak, jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah, dalam proses semuanya ngejajal, nah, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dalam sepekan, 3 sekolah internasional di Tangerang dan Jakarta mendapat teror bom. Pelaku yang diduga orang yang sama meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat. Rabu pagi 8 Oktober, suasana di sekolah North Jakarta Intercultural School NJIS di Kelapa Gading, Jakarta mendadak tegang. Sebuah pesan singkat diterima staf marketing yang menyatakan sebuah bom telah dipasang di area sekolah. Pengirim pesan meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat melalui Bitcoin. Jika tidak, bom akan diledakkan. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya segera menyisir area sekolah, namun tidak menemukan bom atau bahan berbahaya lainnya. Sehari sebelumnya, kasus serupa terjadi di Jakarta Nanyang School di Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School Bintaro. 2 sekolah internasional itu mendapat ancaman bom. Peneror meminta uang tebusan $30.000 Amerika Serikat dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Tim dari Polres Tangerang segera menyisir sekolah dan melakukan sterilisasi. Hasilnya nihil. Modus yang dilakukan peneror di 3 sekolah itu nyaris sama, yakni mengirim pesan via email dan pesan singkat dengan menggunakan nomor asing. Salah satunya berasal dari Nigeria. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pelaku teror bom di 3 sekolah merupakan orang yang sama. Pengirim yang sama ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya, posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Untuk memastikan para sekolah belajar dengan aman dan tenang, polisi juga berpatroli di 3 sekolah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menyebut ada unsur kelalaian dalam tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur.
Meski demikian, Mahfud berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan penuh kearifan. Agar ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu saling menyalahkan. Tentu pilihannya penyelesaian hukum dan kearifan kita. Untuk ini kita tidak bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum, tetapi saya mengajak kita untuk memahami tentang bagaimana pesantren itu dilihat dari sebuah tradisi dan kearifan. Ada yang menyesalkan bahwa peristiwa Al-Khozini itu karena pembangunan gedung yang 4 lantai serampangan, tidak pakai arsitek, tidak pakai bestek, besaran teknik dan sebagainya, itu mungkin iya dan harus itu dianggap sebagai kelalaian. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sejarahnya pesantren itu memang sangat sederhana, bersifat gotong royong. Saya pernah hidup di pesantren, jadi kalau ada bangunan itu biasanya tidak sekali jadi, ya itu yang aslinya. Kita tidak tahu yang buturan itu, yang di Sidoarjo, tapi tidak sekali jadi. Biasanya kiai itu membangun itu bertahap. Tahun ini ada sumbangan 1 kamar, ya 1 kamar dibangun dulu, lalu besok ada orang datang, saya mau nyumbang semen 50 sak, lalu ada nyumbang batu dan sebagainya, dibangun lagi gitu. Sehingga tidak mungkin kita mengharapkan ada gambar teknik yang utuh dari depan, karena itulah tradisi pesantren. Dan ini mungkin akan menjadi bahan memberi pertimbangan kearifan kepada kita bagaimana pengelolaan pesantren itu. Oleh sebab itu agak susah mengharapkan dari pesantren itu, terutama pesantren-pesantren salaf atau salafiyah gitu, itu yang kemudian ada IMB yang terkoordinasi dan teradministrasikan dengan baik, karena uangnya yang tidak menyatu itu atau tidak satu paket. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tim DVI Polda Jatim kembali mengidentifikasi 1 jenazah korban ambruknya pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Tersisa 13 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 1 jenazah korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo Sabtu malam. Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis gigi. Korban atas nama Muhammad Ridwan Sahari, santri laki-laki asal Surabaya berusia 14 tahun. Sehingga total ada 51 korban yang berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Identifikasi melalui DNA dan medis gigi cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur nomor 17 RT 002 RW 012 Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, keluarga korban mengaku ikhlas atas kepergian korban yang diyakini telah mati syahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.